aku datang ya. Udah lama ya? Lama banget, ada hampir 2 tahun ya? Hampir. Aduh, thank you banget ya udah kesini nih. Iya, aku nggak ganggu kan ya? Enggak lah, enggak. Ya. Dari mana tadi? Aku dari presentasi biasa ke klien. Aduh, Kalau marketing asik. itu kan nggak ada liburnya. Boleh cepet Boleh, ya? boleh silakan. Closing dong nih kalau gitu. Kalau ditanya closing gimana ya? Kayak berasa banget akhir-akhir ini tuh agak berat ya buat kita mahamin customer gitu. Oke, persaingan. Pengen curhat sih, pengen curhat. Ayo dong, ayo dong. Yuk, duduk yuk. Gimana? Kenapa tadi mau curhat? Ya belakangan tuh kalau misalnya ketemu calon klien tuh berat aja gitu, nggak gampang closing ya. Gitu. Iya. Kira-kira beratnya di mana nih menurut kamu? Buat mahamin karakter customernya itu nggak mudah gitu. Oke, pas banget nih kamu kesini. Kenapa? Kamu kan tahu aku adalah salah satu certified associate di Emergenetics. Nah, kayaknya tapi kamu belum tahu ya. Apaan sih Emer? Genetics. Oh, apaan itu Mbak? Emergenetics itu adalah satu alat yang membantu kita untuk mengenali diri kita. Ya, dia akan memotret yang namanya preferensi berpikir seseorang dan juga perilakunya. Oke. Sehingga nanti kita bisa lebih paham baik diri kita maupun calon klien kamu itu. Wah, seru ini. Lanjut. Terus Oke. gimana? Nah, Emergenetics ini yang enaknya adalah dia bisa melihat bagaimana sih cara berpikir seseorang. Nah, itu kita sebut namanya preferensinya seseorang, preferensi berpikirnya. Nah, biasanya dalam Emergenetics itu dibagi 4, ya kan? Yang pertama ada orang yang dengan cara berpikirnya adalah analytical. Apa-apa pakai data tuh. Pernah nggak ketemu sama klien yang ya kan harus mana nih buktinya, mana faktanya gitu ya. Kemudian ada yang tipenya cara berpikirnya preferensi struktural. Dia biasanya mau tahu banget detailnya. Ya kan, mau tahu banget prosesnya. Kalau meeting juga pasti ditanyain, ini agenda kita apa nih hari ini? Ya kan, pernah ya? Oke. Ada juga cara berpikir orang dengan preferensi sosial. Nah, kalau sosial itu kita memang harus pendekatannya lebih informal. Kita ngobrol dulu ngalor ngidul gitu ya, untuk dapat kedekatan dengan mereka, sentuh perasaannya. Manfaat-manfaatnya yang perlu kita sharingkan adalah tentang manfaat bagi dirinya dan juga misalnya keluarganya kah, bagi timnya kah, seperti itu. Nah, yang preferensi yang keempat adalah konseptual. Ada orang-orang yang visioner gitu, yang imajinatif. Nah, biasanya dia pengennya jangan detail-detail, justru harus yang kasih gambaran besar, manfaat yang secara garis besarnya. Setelah beli ini, manfaatnya bisa pakai buat apa lagi sih? Gitu. Mungkin nggak sih Mbak kalau misalnya di setiap orang itu punya preventif ya? Preferensi. Oke. Cuma satu atau mungkin ada 4 karakter itu semua? Betul banget. Jadi seseorang tuh bisa aja punya satu. Misalnya ada juga dia punya analytical saja, struktural saja, sosial saja, atau konseptual saja. Tapi ada juga yang punya 2, 3, atau bahkan keempatnya. Oke. Nah, seru juga nih. Iya, betul banget. Tapi nggak hanya di situ aja. Kalau Emergenetics itu dia tidak hanya memotret cara berpikirnya seseorang, tapi juga perilakunya. Perilakunya dibagi 3 nih. Yang pertama adalah keekspresifan. Keekspresifan ya, bagaimana dia memperlihatkan emosi ya, emosinya bukan marah-marah ya, tapi apapun perasaannya kepada orang lain atau dunia. Misalnya pernah nggak ketemu sama calon klien yang kalau dia lagi happy atau dia nggak happy itu wajahnya kelihatan gitu. Nah, itu adalah keekspresifan. Nah, setiap orang ekspresif tapi dengan caranya sendiri. Kalau di dalam Emergenetics itu kita bagi menjadi 3 yang kita bilang first third, second third, dan third third. Nah, tadi tuh yang kalau yang kelihatan ya kan dia lagi happy atau lagi
mungkin lagi galau gitu kelihatan, itu kita bilang di kelompok third ya, kelompok 3. Tapi ada juga yang kita ketemu kok kayaknya dia poker face banget ya gitu. Kita nggak tahu nih dia sebenarnya senang apa enggak sih sama kita gitu ya. Presentasi kita seperti apa, karena wajahnya ya begitu aja cool. Nah, itu biasanya ada di kelompok first third atau kelompok 1. Nah, ada juga yang tengah-tengah nih, ya kan, kita bilang kelompoknya it depends, tergantung tuh. Dia bisa ke arah kiri ya, bisa jadi poker face, maupun dia juga bisa jadi kelihatan banget gitu. Nah, yang kedua adalah keasertifan. Pernah nggak kamu lagi presentasi, terus belum apa-apa, kliennya udah langsung motong. Jadi kalau ini gimana, ya kan? Jadi kalau ini gimana? Harusnya gini aja dong, gitu kan? Nah, itu adalah yang kita sebut keasertifan. Setiap orang asertif, tapi definisinya asertif apa? Adalah gaya dan upaya seseorang untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan keyakinannya dia. Jadi kayak itu tuh tadi, tiba-tiba ketemu, tiba-tiba dia lihat, kok pakai bajunya warna ini ya, gak cocok deh buat kamu ya. Nah, misalnya seperti itu ya. Atau mungkin harusnya jangan gitu deh, harusnya gini aja nih solusinya gitu ya. Nah, itu ada di kelompok 3 tuh. Kelompok 3 ya? Iya, biasanya kita sebutnya adalah pengendali ya. Tapi ada juga yang mungkin dia punya pendapat yang berbeda tapi dia diem aja. Cuma akhirnya tahu-tahu nggak closing gitu ya, karena dia diem aja gitu ya. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Biasanya kalau itu ada di kelompok 1 ya kan, biasanya orang-orang yang peacekeeper gitu ya, juru damai kita bilang, nggak mau kalau langsung konfrontasi atau langsung bilang tidak gitu ya, atau tidak setuju dengan pendapat kita. Nah, yang terakhir yang di kelompok keasertifan tuh ada yang kita bilang di kelompok 2-nya, ya kan? Di kelompok 2-nya ini ya it depends tadi, tergantung. Dia bisa jadi juru damai ataupun dia bisa jadi pengendali juga gitu, tergantung. Nah, yang terakhir untuk perilaku ini ada yang namanya fleksibilitas. Fleksibilitas itu adalah kemauan seseorang untuk bisa mengakomodir pikiran dan perasaan orang lain. Nah, itu ada 3 kelompok lagi ya kan. Kalau yang kelompok 1 biasanya kalau udah punya maunya A, ya udah A. Tetap di A, nggak kemana-mana lagi. Iya, tapi kalau yang kelompok 3 ya mudah tuh ya untuk mengakomodir pikiran orang lain. Dan ada yang kelompok 2-nya tadi bisa tergantung lagi. Nah, kalau kita tahu nih bagaimana teori-teori itu, pertama diaplikasikan ke kita dulu kan. Benar. Kita ada di mana sih, sehingga nanti kita bisa tuh untuk mengimbangi siapa yang menjadi partner bicara kita. Contohnya si klien itu. Seperti itu. Terus gimana Mbak, sebagai saleswoman mungkin bisa diaplikasikan? Ya bisa banget sih, karena kan kalau misalnya kita tahu nih bagaimana preferensi berpikir kita dan preferensi perilakunya kita, kemudian kita juga jadi tahu kan preferensi orang lain itu seperti apa, baik itu klien atau calon klien. Akhirnya kan kita akan mudah ya dalam berkomunikasi itu. Sebenarnya gimana sih komunikasi biar lebih nyambung sama mereka. Pada saat presentasi juga kan, kalau kita tahu bagaimana cara berpikirnya mereka, kan mudah tuh buat kita untuk bisa menangkap apa aja nih yang harus kita tekankan dalam presentasi tersebut, ya kan? Terus Mbak, kita bagaimana mau tahu kalau untuk klien kita itu berpikirnya seperti apa? Oke. Itu pertanyaan yang bagus banget nih. Tapi aku mau tanya dulu sama Mbak Wanda. Kalau Mbak Wanda ketemu klien, biasanya lebih banyak Mbak Wanda yang ngomong atau kliennya yang ngomong? Kliennya yang ngomong. Mantep. Itu namanya a good salesperson ya, a good saleswoman. Kenapa? Karena memang kan kita harus paham dulu kan mereka seperti apa. Nah, sebenarnya pada saat mereka cerita tuh kita bisa mendengarkan kata-kata kuncinya, Mbak. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya kita ketemu sama klien kita yang ngomongnya gini, oh Mbak Wanda, maaf tadi saya
terlambat soalnya tadi malam itu anak saya lagi kurang sehat, jadi saya datangnya ke kantor terlambat deh. Jadi kita meetingnya agak terlambat nih Mbak. Nah itu kata kunci tuh Mbak. Soalnya kalau orang-orang dengan cara berpikir analytical, dia kalau ngomong sesuatu biasanya akan muncul kata-kata soalnya, karena gitu loh. Jadi saya memilih ini karena saya butuh produk ini, soalnya. Nah itu tuh ada kata-kata kunci kata tuh. kuncinya ya. Iya, sering banget akan kita temui dengan orang-orang yang cara berpikirnya analytical. Nah kalau kita mendengarkan kan kita udah tahu ya berapa sering nih dia ngomong seperti itu. Yang kedua untuk preferensi struktural. Nah kalau untuk preferensi struktural ini kita bisa mengetahui dari cara bicaranya dia, yang kalau cerita tuh biasanya sangat detail tuh Mbak, sangat deskriptif. Misalnya dia menceritakan apa yang dia lakukan sebelum berangkat ke kantor gitu ya. Dia akan cerita mulai dari dia bangun pagi jam berapa, ngapain aja, kemudian dia melakukannya di mana gitu kan, kemudian sampai dia berangkat. Nah biasanya orang-orang struktural ini juga kita tahu bahwa orangnya rutinitas gitu. Jadi misalnya kalau kita janjian sama mereka tuh wajib nggak boleh telat tuh Mbak ya. Kalau telat, wah yang ada mereka sangat-sangat nggak suka gitu. Nah kalau yang sosial biasanya dia akan menceritakan sesuatu tuh, segala sesuatu yang berhubungan dengan orang atau enggak dengan perasaannya. Misalnya, aduh aku happy banget deh kemarin weekend, oh aku nggak suka nih kalau kondisinya seperti ini gitu. Jadi segala sesuatu yang dia ceritakan akan lebih tentang perasaan dan tentang orang gitu. Yang terakhir preferensi konseptual. Nah dia ini kan orangnya visioner ya, imajinatif. Jadi kata-kata yang sering digunakannya juga biasanya pakai analogi tuh Mbak. Misalnya kayak bos saya nih ya, beliau tuh paling seneng kalau misalnya ngasih tahu ke saya tuh sesuatu yang, Maria, pokoknya saya nggak mau tahu kamu bisa pakai jurus apa aja. Lah, emang kita pencak silat. Iya kan? Tapi itu memang biasa dipakai. Padahal kan saya nggak mau tahu kamu pakai cara apa gitu. Tapi dia ngomongnya jurus gitu. Terus bisa jadi kita dengar orang yang menggunakan, aduh, saya ini kayak dalam persimpangan. Padahal maksudnya bingung gitu kan. Nah, biasanya orang-orang dengan cara berpikir konseptual seneng banget tuh menggunakan analogi-analogi atau metafora seperti itu. Aku tertarik loh Mbak. Terus gimana? Iya, pertama memang yang perlu kita ketahui, yang perlu kita kenali adalah diri kita dulu kan. Nanti Wanda bisa mengikuti kuesioner Emergenetics. Jadi walaupun tadi udah dapet nih ya informasi-informasi tentang ciri-ciri, kriteria, terus apa itu preferensi gitu, tapi akan lebih akurat kalau memang Wanda nanti mengisi dulu kuesioner Emergenetics. Nanti Wanda akan mendapatkan hasilnya. Nah contohnya ini. Apa itu Mbak? Nih, ini nanti adalah hasil dari pengisian kuesionernya Mbak Wanda, akan mendapat hasil yang bisa dibuka di Emergenetic aplikasi. Jadi di sini detail tadi tuh Mbak, ngomongin tentang preferensi berpikir Mbak seperti apa, perilakunya seperti apa, bahkan di sini ada informasi secara detail penjelasan-penjelasannya. Bagaimana berkomunikasi, ya kan? Bagaimana berinteraksi satu sama lain. Bahkan enaknya dari sini kita bisa juga saling terkoneksi. Misalnya kita nih berdua, kalau Mbak Wanda udah mengisi, kita bisa saling invite kayak di sosial media gitu. Lengkap ya berarti ya? Lengkap, bahkan nggak hanya perkenalan atau terkoneksi di sosial media. Kalau kita mau berinteraksi, itu ada tips-tipsnya juga gitu. Jadi memang akan sangat membantu proses kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita, siapapun itu ya, baik itu klien, calon klien, kemudian juga
pasangan kita juga Pasangan bisa ya. loh. Lengkap ya Mbak ya. Terus cara aku dapetin profil seperti ini gimana? Nah, Mbak Wanda bisa hubungin teman-teman di Emergenetics. Salah satunya kan aku nih, Certified Associate Emergenetics. Bahkan nanti bisa kontak teman-teman yang lain juga karena ada informasinya. Nah, nanti dari kita-kita ini akan dikirimkan satu link buat Mbak Wanda untuk mengisi. Nah, Mbak Wanda bisa ngisi di mana aja tuh. Bisa lewat laptop, bisa juga lewat handphone, ya kan. Nanti kalau udah mengisi, baru nanti hasilnya bisa di-download di aplikasi Emergenetics Plus. Oke. Nah, nanti itu juga Mbak Wanda bisa terhubung juga tadi ya dengan teman-teman yang mungkin sudah ada juga datanya di sini. Jadi bisa terhubung ya. Bisa. Nah, gimana menurut Mbak Wanda nih? Aku udah dapet gambarannya, jadi pengen ambil kuesionernya. Asik. Mudah-mudahan ya Mbak, abis kita tahu kan hasilnya seperti apa, itu jadi panduan kita juga untuk tahu kekuatan kita. Nah, setelah itu tinggal kita pakai tuh untuk bisa berkomunikasi dengan lebih baik, sehingga nanti trust-nya lebih terbangun ya Mbak ya. Presentasi juga lebih oke tuh nanti. Jadi kebantu banget nih ngobrol-ngobrol sama Mbak Ria. Sama-sama. Ya Mbak Ria, makasih banyak. Aku kebetulan mesti balik lagi karena masih ada janji sama klien. Mudah-mudahan sih dengan tadi kita sharing, kita ngobrol, ya kan, bisa goal dong. Amin. Langsung dipakai ya. Iya, Oke, makasih ya Mbak Ria ya. Sama-sama.